Selamat pagi saudara dan saudari. Apakah kamu telah bersorak-sorai? Saya benar-benar ingin bersorak-sorai. Suatu dalam ibadah pemecahan roti, saya sedang memikirkan sebuah lagu pujian yang berjudul Hari Itu. Hati saya sangat tergerak oleh lagu pujian tersebut, karena ada sebuah kalimat dalam lagu pujian tersebut yang berkata, sepadan dengan Tuhan. Kitalah mempelai anak domba. Kita dan Tuhan adalah yang memimpin seluruh semesta ini. Oleh karena itu, kita tidak akan memiliki undangan pesta pernikahan anak domba. Karena Tuhan dan kitalah yang sebagai tuan rumahnya, dan kitalah yang mengirim undangannya. Saya memikirkan akan Musa yang datang ke pesta pernikahan anak domba. Jika dia harus menandatangani buku tamu undangan, maka mungkin dia akan menulis namanya sebagai sahabat yang bertatapan muka dengan Allah. Daud, dia akan datang ke acara pernikahan tersebut, namun dia tidak akan menjadi tuan rumahnya. Jika dia harus menandatangani buku tamu undangan, maka mungkin dia akan menuliskan namanya sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Ini adalah yang sungguh berharga, karena orang-orang yang mulia tersebut adalah sebagai tamu yang akan menghadiri pesta pernikahan anak domba. Kita adalah mempelai wanita, dan Tuhanlah yang sebagai mempelai prianya. Kitalah yang utama. Saat saya memikirkan suasana tersebut, saya merasa begitu mulia. Kamu dan saya haruslah bersorak-sorai. Betapa berharganya, karena pesta pernikahan anak domba ini akan segera tiba. Hari itu adalah hari kegembiraan hati Tuhan dan akan segera tiba. Di alam semesta, hari yang akan menunjukkan kasih dari anak domba kepada jemaat akan segera tiba. Sungguh menakjubkan, karena hari itu akan segera datang. Hari itu adalah yang benar-benar melampaui imajinasi kita. Saudara dan saudari, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu pujian ini. Lagu pujian kasih 196, Hari Itu. Dikarenakan tidak ada versi bahasa Indonesianya, jadi marilah kita membacanya secara perlahan. Hari itu, pesta pernikahan anak domba. Hari itu, yang ditetapkan oleh Bapa, inti dari rencananya. Hari itu adalah kesenangan hatinya. Setiap hari Tuhan menantinya. Kita adalah yang tidak diundang ke pesta itu, karena kitalah mempelai anak domba yang mulia, yang sepadan dengan Tuhan. Dia mati bagi kita dengan menggunakan darahnya, meminang kita dengan cinta sejatinya. Dia begitu senang karena telah mendapatkan hatiku. Pada hari itu, Tuhan akan datang untuk menggenggam tanganku. Sebelum segala sesuatu ada, Dia telah menyatakan hatinya untuk selamanya menjadi milikku. Kita menjadi permata di hatinya. Kasihnya adalah hatiku. Tidak ada yang pernah dapat memisahkan kita. Kita satu hati dengannya untuk selamanya. Dia telah mencurahkan kasihnya yang tertinggi. Dia tidak akan menyesal. Akulah miliknya. Kitalah kekasihnya untuk selamanya. Selain itu, kita tidak perlu menunggu hingga pesta pernikahan. Karena kenyataannya, di setiap hari kita adalah yang dibimbing. Sebab Tuhan senang bersama-sama dengan kita. Di hati Tuhan tidak ada bimbingan lain. Kitalah kekasihnya yang paling sepadan. Pasangannya yang utama dan kekasihnya yang kekal. Setelah ibadah pemecahan roti, saya menenangkan diri dan berdoa. Saya meminta pada Tuhan agar saya dapat melihat bahwa saya adalah yang dibimbing di setiap kehidupan saya. Saya bukanlah yang menjalani seorang diri. Saya bukanlah tukang yang biasa. Karena di setiap hari, Bapa dan Tuhan sangat peduli pada hidup saya. Mereka mengabdikan diri mereka dalam kehidupan saya. Sesungguhnya, setiap hari adalah yang paling romantis dan yang paling hangat. Saya dapat berjalan pada jalan yang dihiasi dengan kelopak merah muda.
Setiap hari adalah yang paling terkesan. Tuhan sendiri tidak akan memandang rendah pada diri saya di saat kapanpun. Saudara dan saudari, begitu berharganya, karena kamu dan saya akan melihat dengan jelas bahwa setiap hari kita adalah yang dibimbing. Perjalanan kita adalah yang berjalan bersama dengan Tuhan. Saudara dan saudari, seharusnya kita penuh dengan iman. Saat ini Dia sedang memikirkan kita. Hasratnya adalah yang tertuju pada kita. Dia mengasihi kita dengan kasih-Nya yang tertinggi. Dia mengasihi kita dengan segala hal. Marilah kita menikmati akan hati Tuhan yang pada kita. Saya ingin agar kita menyanyikan lagu pujian ini sekali lagi. Setelah itu, kita dapat meluangkan waktu untuk menenangkan diri dan menyembah. Hari itu, pesta pernikahan anak domba. Hari itu, yang ditetapkan oleh Bapa, inti dari rencananya. Hari itu adalah kesenangan hatinya. Setiap hari Tuhan menantinya. Kita adalah yang tidak diundang ke pesta itu, karena kitalah mempelai anak domba yang mulia, yang sepadan dengan Tuhan. Dia mati bagi kita dengan menggunakan darahnya, meminang kita dengan cinta sejatinya. Dia begitu senang karena telah mendapatkan hatiku. Pada hari itu, Tuhan akan datang untuk menggenggam tanganku. Sebelum segala sesuatu ada, Dia telah menyatakan hatinya untuk selamanya menjadi milikku. Kita menjadi permata di hatinya. Kasih-Nya adalah hatiku. Tidak ada yang pernah dapat memisahkan kita. Kita satu hati dengannya untuk selamanya. Dia telah mencurahkan kasih-Nya yang tertinggi. Dia tidak akan menyesal. Akulah miliknya. Kitalah kekasih-Nya untuk selamanya. Ya Tuhan, begitu berharganya karena kami dapat menjadi pemimpin seluruh semesta ini. Kami adalah kekasih-Mu yang paling sepadan. Suatu hari, Engkau akan datang dan menjemput kami dalam awan-awan. Di surga akan ada pesta perkawinan anak domba. Kami bukanlah yang diundang, karena kamilah mempelai dari anak domba. Di pesta pernikahan tersebut, kami akan bersama-sama-Mu menjadi tuan rumah. Tuhan, bukakanlah mata kami, sehingga kami dapat melihat bahwa di setiap hari kami adalah yang dibimbing ke dalam hati-Mu. Tidak ada yang lain lagi, dan tidak ada yang dapat menggantikan posisi kami di hati-Mu. Ya Tuhan, bantulah kami agar memiliki hati seorang kekasih, sehingga kami dapat sepenuhnya menikmati cinta dari Sang Kekasih. Tuhan, semoga Engkau memberkati kami. Hari ini saya ingin bersama-samamu membaca di Injil Matius lagi, yaitu di Injil Matius pasal ke-5 ayat 14-16. Marilah kita membacanya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Akhir-akhir ini saya telah berbagi tentang terang dan garam sebanyak 2 kali. Dan 2 benda ini adalah yang dari alam. Dan kali ini, Tuhan menggambarkan kita sebagai kota dan pelita. Jadi kedua hal ini bukanlah yang dari alam. Kota dan pelita adalah yang dibuat manusia. Garam dan terang adalah yang berbicara tentang kodrat kita. Lalu bagaimanakah terang dapat menyinari manusia? Oleh karena itu, kita harus menjadi seperti kota dan pelita. Artinya, kita harus menampilkannya. Atau adalah yang ditunjukkan dengan saling mengasihi dan satu hati dengan saudara dan saudari. Kota ini adalah yang diatur dengan rapi dan teratur. Alkitab juga menggunakan Yerusalem untuk menggambarkan jemaat.
Yerusalem baru yang di surga adalah yang dimaksudkan sebagai gambaran awal jemaat. Bersyukur pada Tuhan karena Dia ingin agar kita dapat bangun bersama, sehingga kita dapat menjadi satu keluarga, satu kota, dan kita bisa terhubung dan berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Kota ini adalah yang dibangun sedemikian rupa sehingga dapat terlindungi. Alkitab juga menggambarkan jemaat sebagai kaki dian, terutama dalam kitab Wahyu menyebutkan tentang kaki dian emas. Kaki dian emas tersebut hanyalah satu, namun memiliki 7 pelita. Itu adalah yang menunjukkan akan jemaat-jemaat yang berbeda, yang saling mengasihi dan satu hati. Oleh karena itu, akan ada satu jemaat untuk dipersembahkan bagi Tuhan. Dan itu merupakan rencana yang berkenan bagi Allah. Dan itulah jemaat yang Allah ingini. Seperti yang kamu lihat, melalui 2 perumpamaan ini, kota dan pelita adalah yang menggambarkan kita. Saya sangat menikmati akan saudara dan saudari yang ada di sekeliling saya. Saya terhubung bersama untuk memuaskan hati Tuhan, untuk memberi terang dan menyinari dunia ini. Saya juga menikmati kota yang terletak di atas bukit, yang artinya berada di tempat yang tinggi. Jadi itu adalah yang tidak dapat disembunyikan dan orang-orang dapat melihatnya. Sekalipun hanya ada satu orang saja yang memegang obor di atas bukit. Namun, hal itu masihlah sepadan. Oleh karena itu, kita harus berkumpul bersama dan menetap di sebuah bukit. Itulah roh kita yang menapaki tempat yang tinggi. Saat rohani saudara dan saudari adalah yang dekat dengan Allah, maka terang kota tersebut tidak dapat disembunyikan. Dan orang-orang akan mengetahui akan kehendak Allah yang adalah sebuah rumah tangga. Tempat peristirahatan Allah adalah yang berada di kota tersebut. Allah telah memilih jemaat sebagai tempat peristirahatannya, yaitu rumah tangga Allah. Kita harus menyatakan kehendak Allah agar dapat menghidupi rumah tangga ini. Dalam ayat tersebut juga ada menyebutkan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian. Demikian pula, pelita harus diletakkan di tempat yang tinggi agar menerangi semua yang ada di dalam rumah. Jelaslah bahwa itu adalah yang berbicara tentang rumah tangga lagi. Allah sangat ingin agar rumah tangga ini memberikan cahayanya dan meletakkan pelita di tempat yang tinggi, yaitu bahwa Tuhan ingin agar roh kita dekat dengannya. Betapa berharganya, karena bukan hanya Dia yang ingin bersinar bagi dunia, namun Dia juga ingin agar roh kita menapaki tempat yang tinggi, sehingga dapat mengalami dan menikmati akan Dia. Sungguh luar biasa, karena pelitamu dan pelitaku dapat berkumpul bersama. Bahkan terang jemaat adalah yang lebih terang, tidak hanya menerangi diri sendiri dan keluargamu, namun juga orang lain dan dunia ini. Terakhir, saya ingin bersyukur karena Tuhan telah mengingatkan saya untuk menempatkan diri saya di tempat yang seharusnya. Tuhan memberi kita secara berbeda, karena Dia memiliki kasih pribadi kepada setiap kita. Seharusnya kita tidak memfokuskan hidup kita pada tempat yang salah. Jika kamu ingin mempersembahkannya, kemanakah kamu harus memfokuskan hidupmu? Akankah kamu meletakkan di bawah gantang? Pada zaman dulu, gantang adalah yang terbuat dari bahan kayu, digunakan sebagai penakar, untuk menakar hasil panenmu, hasil biji-bijian atau gandum, hasil usahamu. Kedengarannya itu adalah yang mengacu pada kehidupanmu, pada nafkah ataupun hal-hal material. Apakah kita akan menghabiskan hidup kita untuk menemukan semua hal ini, atau menikmati pada hal-hal material? Tuhan memiliki kehendak yang paling mulia atas kita. Betapa Dia rindu agar kita menghabiskan hidup kita pada kaki dian, yaitu dalam jemaat dan dalam kehendak-Nya, sehingga kita dapat menerangi dunia dan bersama-sama memberkati dunia. Saudara dan saudari, dunia ini semakin gelap. Kamu dan saya harus berkumpul bersama untuk bersinar, sehingga orang-orang yang dalam kegelapan dapat melihat Tuhan, sehingga dapat melihat terang yang sesungguhnya. Kamu dan saya adalah yang sangat penting. Seharusnya kita tidak mengecap hidup kita pada hal-hal yang rendah. Paulus berkata, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Bahkan dia dengan serius berkata,
pada saudara dan saudari yang di Roma. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tuhan akan segera datang. Saya harap kamu dan saya dapat mempersembahkan diri kita kepada Tuhan untuk menyelesaikan kehendak-Nya dan untuk menyambut kedatangannya. Oleh karena itu, kita tidak akan menjalani hidup kita dengan sia-sia. Semoga Tuhan memberkati kita. Ya Tuhan, betapa berharganya karena Engkau memberitahukan kami secara tersurat dan tersirat akan jemaat. Engkau ingin sebuah jemaat yang saling mengasihi, yang tersusun rapi dan teratur, menjadi satu jemaat dari seluruh bangsa untuk menggenapi kehendak-Mu. Tuhan, betapa berharganya karena Engkau menempatkan kami di antara saudara dan saudari, sehingga kami dapat berkumpul untuk berjuang bersama. Tuhan, mohon Kau memberkati setiap rohani saudara dan saudari, agar kami dapat selalu menapaki tempat yang tinggi. Bantulah kami untuk dekat dengan-Mu, untuk dapat lebih baik lagi mengenal dan mengasihi-Mu. Tuhan, semoga Engkau membantu kami untuk menghargai saudara dan saudari, untuk menghargai hidup di tengah-tengah saudara dan saudari, memiliki hubungan dan koneksi yang terdekat, saling mengasihi dan saling mendukung bersama, untuk mengalami dan menikmati kehangatan dalam keluarga ini. Bantulah kami agar dapat membangun jemaat yang berkenan bagi-Mu. Semoga kehendak-Mu lah yang terjadi.